kan di Juli sudah mulai ini untuk tatap muka. Iya, betul. SD, SMP ya. Akhir Juli atau sekitar tanggal 20-an diharapkan pendidiknya, guru-gurunya itu sudah divaksinasi. Iya. Pertanyaan saya, berapa banyak guru yang sudah divaksinasi dan berapa yang belum? Iya. Untuk nanti sudah dimulai Iya. pembelajaran Tatap muka. ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu Anies. Hari ini kedatangan Ibu di ruangan saya memberikan semacam inspirasi ya buat saya ya, bahwa perempuan itu ternyata harus hebat ya. Paling tidak kita tidak melanggar kontrak kita sebagai perempuan. Benar. Tapi tetap juga kita berjuang gitu ya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang pembelajaran tatap muka, Ya. insya Allah kita akan laksanakan Ibu di tanggal 12 Juli 12 Juli ya. 2021 ini. Dan kami berencana Bapak Ibu, kegiatan itu dimulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Nah, untuk jenjang PAUD itu kita fokuskan kepada TK saja. Karena kelompok belajar ya yang lain-lain itu kita khawatirkan anak-anak belum terbiasa. Tapi untuk anak-anak TK insya Allah dengan prokes yang ada, mudah-mudahan guru bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, berkaitan dengan jumlah guru yang sudah yang belum divaksin, itu jumlah total kita ada sekitar 3.005 guru ya. 3.000 3.005 yang sudah divaksin? belum, total kita. Total. Kemudian dari total itu yang sudah divaksin persentasenya sekitar 81%. Untuk kota kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan ini peringkat pertama kita untuk jumlah vaksinasi tertinggi. Kota Tanjung Pinang ya? Ya, Kota Tanjung Pinang. Karena kita menggesa Ibu kepada teman-teman. Kenapa saya berharap dengan adanya vaksinasi kepada rekan-rekan PTK diharapkan memberikan rasa nyaman kepada orang tua untuk dapat kiranya memberikan izin untuk pelaksanaan tatap muka. Cuma dari sekian itu kan masih ada sekitar 19% yang belum. Nah, ikhtiar kami adalah melakukan pendekatan melalui sosialisasi, baik itu dari Dinkes, baik itu dari pemuka masyarakat maupun dalam tokoh agama. Itu gencar kita lakukan. Berarti ada kendala dong. Masih sosialisasi terhadap guru ya, pendidik tadi yang akan mengajar. Arti apakah mereka merasa takut atau bagaimana? Sebenarnya ada bervariasi Ibu alasan-alasan mereka. Alasannya apa saja? Dari 19% itu ada sekitar 500-an ya guru yang belum bersedia untuk divaksin. Alasannya bervariatif. Salah satu alasannya mengkaji dari soal agama. Jadi makanya saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Makanya saya mengambil tokoh agama untuk melakukan pendekatan. Kemudian dari segi kesehatan tadi, mereka kadang-kadang memberikan alasan yang mungkin tidak masuk akal buat saya. Seperti siapa yang mau tanggung jawab kalau seandainya saya mati akibat vaksin? Nah, saya sendiri nggak bisa bertanggung jawab dengan nyawa saya, karena nyawa itu milik Allah kan. Tapi ya seperti itu kan kita tidak punya kapasitas juga menjelaskan. Jadi kita datangkan Dinkesnya untuk menjelaskan itu. Tapi progresnya makin kesini makin meningkat. Kesadaran teman-teman untuk vaksin. Dan ini juga harapan kita ke depannya sebelum tanggal 12 Juli. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah 100% ya? Iya, mudah-mudahan. Mudah 100%. Tapi kalau misalnya tidak juga masih belum, masih ada rasa takut. Ada juga gini Bu, yang mereka yang belum divaksin itu karena alasan kesehatan. Contohnya misalnya ada penyakit penyerta, pada waktu ditensi ternyata tensinya tinggi, kan itu kan tunda vaksin istilahnya. Tunda vaksin, betul. Nah, kemudian mereka yang mungkin dalam kondisi hamil, guru-guru itu ada juga beberapa yang hamil, kan tunda vaksin. Jadi kita membuat solusi mereka ini
tidak melaksanakan tatap muka. Tidak diikut sertakan ya sebagai pengajar Iya, untuk tatap muka tatap ya. muka, tapi Iya. mereka mungkin melalui daring. Iya, boleh. Ibu, baik. Dengan kondisi hari ini di 18 kelurahan ya, Ya. Kota Tanjung Pinang ya Ibu ya, Ya. ada hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan digital. Ya. Apakah masih ada kesenjangan digital nih di 18 kelurahan? Murid-murid kita tentunya dari SD, SMP karena sekarang memakai dengan Gadget iya akses internet Iya, itu benar. ada nggak kira-kira? Laporan secara tertulis belum ada saya terima itu, tapi progresnya mungkin awal-awal ya pada waktu tahun 2019 dulu ya, karena kan awal buat mereka mungkin mayoritas belum punya gadget ya, kalaupun punya gadget mungkin Android yang iya gadgetnya mungkin belum mumpuni untuk tukar pembelajaran, tapi makin kesininya saya lihat makin berkurang. Cuma solusinya tetap ada bagi orang tua yang mungkin tidak punya fasilitas Iya, gadget tadi, maka anak-anak dibenarkan Bu untuk datang ke sekolah. Gitu. Kita tetap untuk memberikan menggunakan pelayanan. fasilitas di sekolah yang sudah ada. Iya. Oh, pas ke sekolah menyediakan. Bukan, kita tetap melaksanakan pelayanan Bu di sekolah. Mereka itu. memakai seperti HP di sekolah atau komputer? Tidak. Atau apa? Mereka datang, kita berikan pelayanan tatap muka. Oh, Gitu. gitu. Iya. Dan itu persentasenya kalau saya lihat tidak banyak. Oke, artinya tidak menjadi kendala. Tidak, insya Allah. Tapi Insya mungkin Allah. yang jadi kendala itu dulu itu adalah masalah pulsa kali ya. Ya, pulsa. Tapi Pakai terpenuhi kan data. pulsa kemarin kan? Ya, udah ada bantuan dari kementerian. Insya Allah. Insya Allah. Ibu beberapa kali yang kita dengar berkaitan dengan akan terlaksananya di tanggal 12 Juli ya, Ya. tatap muka. Tentu ada kebersamaan antara kepala sekolah, dinas pendidikan, dan orang tua. Benar. Nah, seandainya ada orang tua, ini seandainya ya, ada orang tua yang masih merasa takut, namanya Datang ke sekolah. datang ke sekolah, apa yang harus dilakukan? Gini Bu, untuk membuka sekolah itu ada persyaratan. Ada 4 syarat mutlak yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Salah satunya adalah mengisi daftar checklist. Daftar checklist itu adanya di Dapodik. Nah, sekolah wajib itu mengisi itu dulu. Ketika isian itu sudah ada, sudah dibenarkan di Dapodik, oke, syarat 1 sudah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah vaksinasi tadi. Nah, oke, dipenuhi. Syarat yang ketiga tadi adalah edaran dari wali kota. Ya, karena itu harus ada ya, pemerintah daerah dalam ini wali kota harus memberikan izin kepada sekolah untuk membuka. Kemudian arahan dari wali kota juga cukup jelas bahwa tanggal 12 Juli ini kita buka. Gitu. Buka bertahap atau seperti apa? Kita buka terbatas dan bertahap itu. Nah, tadi Bu, pertanyaan kita begini, arti kan ada 4 tuh. Jadi misal yang ini nih, orang tua murid nih, orang tua Iya. murid yang tidak mau, Ya. itu bagaimana? Itulah Bu tadi syarat yang keempat. Apa Syarat itu yang syarat keempat itu adalah izin orang tua secara tertulis. Nah, seandainya Ya. hal Orang ini tua tidak tidak memberikan izin tertulis. ya, maka sekolah wajib memberikan pelayanan secara luring atau daring. Gitu. Oh, artinya jika ada misal orang tua yang masih meragukan, Iya. ya, meragukan guru, mungkin ada yang apa namanya tadi yang tidak mengikuti, padahal sudah dibilang bahwa yang tidak ikut vaksinasi tidak diikut sertakan di dalam tatap muka, ya kan? Tapi kan masih banyak juga ada hal-hal itu. Iya. Tapi saya pikir kita bangga lah di Kota Tanjung Pinang ini ya Bu ya. Masyarakatnya sudah paham sangat. Benar ya Bu ya, sudah kan tadi kan yang Ibu sampaikan kecil sekali itu Iya. yang tidak punya apa medianya ya Iya. kan. Nah, kita bersyukur dan kira-kira nih Ibu sebagai perempuan, sebagai
ibu ya, sebagai juga PLT kepala dinas. Setelah ibu lihat persoalan-persoalan yang terjadi pada 2 tahun ini tentang COVID, tentunya kita berbicara dalam dunia pendidikan, apa yang akan ibu sampaikan lagi untuk memajukan dunia pendidikan hari ini? Iya, barangkali ibu, kita memang kedepannya ya kita berpikir bagaimana memajukan pendidikan di tengah-tengah COVID ini kan begitu. Saya memang berharap pertama kita lihat 2 tahun belakangan ini ya, COVID ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap pendidikan. Pertama anak kurang bisa mengeksplor diri dia, mereka kurang kreatif, mereka tidak berprestasi, lomba-lomba pun kita lihat juga dilaksanakan secara virtual dan itu juga terbatas, jadi membuat kreativitas anak menurun. Kemudian daya serap mereka terhadap pengetahuan dengan daring tadi banyak kendala. Pertama mungkin internet yang lelet, mungkin berdampak kepada daya serap mereka menggali informasi dari guru ya. Dan yang paling terpenting adalah karakter itu tidak bisa dididik lewat virtual ibu kan gitu, karena berkaitan dengan pembiasaan ya kan, berkaitan dengan keteladanan, dan itu memang harus dilaksanakan intens melalui tatap muka ya kan. Iya. Nah, jadi makanya saya tuh berharap dengan adanya buka sekolah nanti, kita berharap lah pelan-pelan apa yang kita menjadi kendala ini akan bisa kita kikis ya pelan-pelan. Tapi itu juga perlu dukungan tadi, kesadaran dari orang tua bahwa kalau kita tidak berani memulai, kapan lagi? Jadi makanya saya katakan, saya jamin bahwa guru-guru saya yang tidak divaksinasi tidak akan kita berikan haknya untuk tatap muka, karena itu juga memberikan rasa nyaman kepada orang tua. Nah, kalau kita kepercayaan masyarakat ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Gitu kasarnya kan. Kemudian kita lihat dampak COVID ini sangat luar biasa. Yang negatifnya, maaf, banyak terjadi pernikahan dini. Karena itu tadi kan anak-anak ruang lingkupnya itu saja. Pendidikan itu memang 3 pilar. Pilar yang pertama adalah orang tua, kan di rumah orang tua. Dengan adanya pembelajaran daring ini, saya melihat kalau kontrol orang tua tidak kuat, maka anak-anak akan kebablasan. Mereka tidak tahu jam belajarnya kayak mana, mereka tidak tepat waktu masuk, dan itu kan berkaitan dengan pembiasaan. Kalau di sekolah kan jelas, tatap muka itu mengatur jam sekian kita masuk, jam sekian kita pulang. Jadi anak terstruktur ya Bu ya, maksudnya gitu. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang mohon maaf, dia masuk mau ngesu misalnya, kadang-kadang dia telat bangun, apalagi mohon maaf pembelajaran kita buka bulan tanggal jam 8, orang tua udah OTW ke kantor, siapa yang mau kontrol kan gitu. Belum lagi PR yang dia diberikan mungkin, atau tugas-tugas dari guru, belum semuanya juga bisa memberikan tugas secara kesadaran, tidak dipaksa, dia tidak sadar kadang-kadang. Mungkin ada yang punya kesadaran itu persentasenya sedikit sekali. Dan saya melihat dampak dari COVID ini sangat luar biasa kalau orang tua tidak punya kontrol yang ketat terhadap anaknya. Tapi kalau orang tua yang luar biasa terhadap anak tetap berhasil ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa betul kalau pendidikan itu memang 3 pilar tadi, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Jadi saya lihat dampaknya sangat luar biasa COVID ini. Makanya harapan saya ke depannya, ayo sama-sama kita coba membuka mata rantai ini, kita coba bismillah, kita buka pembelajaran di tanggal 12 Juli, kita sama-sama mengeset bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa berperilaku seperti yang kita harapkan sebelumnya. Kemudian juga Bu, saya jelaskan di sini, SD itu kita hanya buka di kelas 5. SD kelas 5 ya? SMP? SMP kelas 8. Kelas 8 tuh kelas 3? Kelas iya, 2. kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 1 enggak berarti? Enggak. Kelas 9 enggak. Kenapa itu kelas dilakukan? Pasti orang tua bertanyakan, kenapa gitu kan? Kenapa kelas 5 dan kelas 8? Karena pertimbangan saya adalah kelas 5 itu persiapan mereka untuk AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi nasional. Itu salah satu penilaian pengganti ujian nasional itu. Kalau dulu kan ujian nasional. Nah, kalau sekarang kalau ujian nasional kan kelas 6. Tapi kalau sekarang justru kelas 5-nya.
dan itu pelaksanaannya bulan September. Maka anak-anak yang akan melaksanakan AKM itu dia butuh bantuan kita, butuh bimbingan kita, dan itu berkaitan dengan mutu. Nah, kalau kita bicara mutu, itu berkaitan bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga kita bicara kota, bicara dinas, kan begitu. Makanya saya berikhtiar kelas 5 dulu. Kita bertahap dan terbatasnya di kelas 5 untuk SD. Kemudian untuk SMP, kita buka kelas 8. Kenapa? Itu juga, mereka juga akan melaksanakan AKM. Nah, untuk AKM ini kan pelaksanaannya memang tidak seluruh anak, tapi yang menentukan itu adalah dari kementerian. Jadi anak-anak siapa yang menjadi katakanlah menjadi perwakilan dari sekolah itu untuk mengikuti AKM tadi. Dan itu tidak bisa kita menentukan si A, si B, si C. Yang menentukan itu pusat. Tapi datanya dari kita. sini, Tapi penarikan data itu untuk sebagai peserta AKM itu memang pusat yang nentuin. Ibu, setelah berpanjang lebar, kita mungkin berharap besar ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu di bumi. Amin ya Allah. Negeri tercinta kita ini juga seluruh dunia. Amin. Karena anak-anak bisa belajar kembali ya, karena karakter tadi tidak bisa dengan virtual, tentunya memang harus dengan kebiasaan dan menjadi teladan untuk mereka guru-guru itu. Ibu, mungkin yang bukan yang terakhir nih, karena kita akan ada pertemuan berikut. Ada pertanyaan saya berkaitan dengan memaknai hari pendidikan itu. Nanti Ibu boleh jawab. Bagaimana Ibu memaknai hari pendidikan 2 Mei itu? Dan yang kedua, dengan sudah merdekanya Indonesia di 74 tahun, yang kita lihat hari ini sudah kita berikan atau sudah seluruhnya memberikan kemerdekaan kepada anak didik, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan untuk bertanya, ya. Artinya mereka sudah harus maju. Tetapi ada hal yang saya pribadi lihat, ada sebuah kemerdekaan fasilitas. Nah, anak-anak itu harus merdeka untuk berkarya, merdeka untuk mendapat prestasi, mereka untuk berpendidikan. Bahwa semua warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu. Nah, ada satu hal, mungkin Ibu bisa jawab 2 pertanyaan ini yang terakhir, yaitu merdeka untuk mendapatkan fasilitas yang nyaman di sekolah. Sejauh mana Ibu melihat atau Ibu mulai mengevaluasi bahwa papan tulis, ya, ruangan belajar, mungkin ada AC atau kipas angin? Mungkin itu pertanyaan saya. Untuk itu mungkin Ibu bisa menjawab kedua pertanyaan. Terima kasih Ibu. Kalau saya memaknai hari Hardiknas ya Ibu ya, adalah satu momentum di mana kita harus bangkit dari keterpurukan kita ini, bagaimana kita bahu-membahu bersama-sama untuk memajukan pendidikan. Kita tidak bisa berlengah-lengah, kita tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa juga kita menganggap bahwa COVID ini menjadikan alasan kita untuk tidak mencerdaskan anak bangsa, khususnya mungkin pendidikan di Kota Tanjung Pinang. Karena saya melihat bahwa COVID ini juga membawa hal yang positif, bahwa dengan COVID ini pertama, yang dulunya tadi guru tidak kreatif jadi kreatif, yang dulunya guru jadi gaptek sekarang malah melek IT. Melek IT ya. Karena itu sudah tuntutan, ya kan. Kalau dulu kita kebutuhan ya. Kalau dulu kita menggesa guru untuk pandai IT itu kayaknya susah. Mohon maaf dengan usia-usia mereka yang mau dekat pensiun itu ya. Kadang-kadang mereka udahlah, kami udah generasi tua, biar aja yang muda-muda yang kreatif. Tapi hari ini suka tidak suka mereka harus wajib. Jadi saya melihat COVID juga ada satu perubahan yang luar biasa ya. Berkah, membuat paradigma yang dulunya mereka gaptek jadi melek IT gitu kan. Nah, itu satu hal yang saya tangkap di itu ya di hari ya. Oke. Kemudian ya berkaitan dengan itu tadi merdeka fasilitas. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu ya bahwa kemerdekaan anak-anak ini memang berbeda-beda. Kita mohon maaf dulu dengan adanya sekolah-sekolah yang favorit ya,
sekolah-sekolah yang unggul, mereka punya fasilitas. Makanya kesadaran orang tua juga ketika mereka mau menitipkan anaknya juga, mereka pasti melihat fasilitas. Sekolah itu menyiapkan fasilitas apa untuk anaknya, ya, kan begitu kan? Ya. Jadi kadang-kadang ketika pemerintah menerapkan zonasi, mereka nggak mau karena mereka menganggap bahwa sekolah tertentu tidak punya fasilitas yang mereka inginkan. Untuk kan anak begitu? mereka, mungkin di rumah Iya. mereka fasilitas Iya, memadai. Ya. Jadi akhirnya berbondong-bondong mereka tertuju kepada satu Mencari sekolah. fasilitas. Iya, mencari fasilitas itu. Nah, Salah satu contoh seperti Venus di sekolah yang sekolah itu swasta ya? sekolah negeri lah Oh, ya. negeri. Kita contohkan negeri lah. Kalau Iya. swasta itu hak orang tua Hak karena orang, mereka ya. berbayar Ya, kan. mereka berbayar. Kalau yang gratis itu kita lihat SMP negeri 1 itu kan berbondong-bondong. Iya. Kenapa yang mereka kerja? Mereka kerja pertama brandnya, kemudian pretise orang tua. Ibu alumni SMP 1 Iya. dengan bangga kan ibu ngomong kalau Iya. saya alumni Oh, iya. SMP 1. Coba kalau ditanya kamu alumni mana SMP 9, mohon maaf ya, Iya. kita tidak menjudge gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi itu kenyataannya. Tapi kenyataan kan, artinya pertise. Iya. Orang tua kepengen anaknya masuk sekolah di mana memberikan pertise kepada Iya, dia bahwa benar. anak itu berada di situ. Dan yang ketiga yang dikejarnya itu adalah fasilitas kan. Artinya sekolah punya fasilitas yang layak, yang pantas untuk anak dia. Karena di sekolah, di rumahnya dia punya fasilitas itu, di sekolah dia harapkan ada yang hal yang sama. Iya. Tapi tanpa dia sadari dengan kebijakan yang sekarang zonasi tadi, bahwa sekolah itu sama saja. Sekolah yang terdekatlah yang akan dipilih oleh pemerintah kita dalam Ada hal ini. 4 itu ya? Iya. Salah satunya zonasi yang Iya, porsinya zonasi. lebih tinggi ya, Iya. Ibu. Itu kan memberi hak kepada anak-anak yang mohon maaf yang berada di lingkungan situ aja. Sehingga kadang-kadang anak-anak yang berada di zona yang tidak sesuai, mereka tetap ngotot mau juga ke sana. Kenapa? Yang dikejar adalah fasilitas tadi. Ya. Nah, sebenarnya saya pikir untuk pemerataan fasilitas, pemerintah di pusat sana Ibu luar biasa banyak menyediakan anggaran. Tapi mohon maaf, ini berkaitan juga dengan Dapodik. Jadi sekolah itu harus punya data yang jelas, itu harus tercover di Dapodiknya. Makanya saya masuk ke sini Ibu hampir 2 bulan. Yang saya cari adalah data, karena saya tidak bisa melakukan satu aksi. Contoh data seperti apa? Misalnya gini, berapa kebutuhan mereka, berapa ruang RKB yang mereka butuhkan, berapa fasilitas lain yang mereka butuhkan. Ada sebuah kesalahan juga dari bukan pemerintah pusat tidak memberikan. Iya. Harus membuat laporan-laporan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau anak didik itu tersendiri ya. Bukan anak didik, dalam hal ini sekolah ya. Sekolah. Kebutuhan Oke. sekolah itu apa gitu ya. Oh. Tapi memang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu baru tahapnya adalah fisik Ibu ya. Iya. Tidak bermain pada AC, Iya. bermain pada tidak, tapi hanya fisik dalam pengertian bangunan di sini. Mereka misalnya kita tahu rombel untuk SMP itu 36. Kenyataannya untuk di timur itu kan kapasitas anak melampaui daripada itu. Kenapa? Karena kelemahannya adalah mereka tidak punya RKB, ruang kelas baru. Sehingga anak bertumbuk dalam satu kelas itu ada 45, ada 46, itu sudah menyalahi aturan. Karena maksimalnya dalam satu rombel itu hanya 36. Sebaliknya SD itu cuma 30. Tapi yang buat saya unik ya di kota kita ini, untuk Tanjung Pinang Kota dan Tanjung Pinang Barat, kita itu kekurangan peserta didik Ibu. Banyak Daerah mana tadi? Daerah mana? Timur, Barat dan Kota. Itu kita sebenarnya Kekurangan peserta didik. Iya, untuk sekolah-sekolah tertentu ya, SD ya Iya. terutama. Kenapa? Karena usia produktif sudah larinya ke timur, ke Tanjung Pinang Timur. Usia produktif ya untuk SD dan TK itu banyak larinya ke timur. Nah, untuk yang timur sendiri kekurangan RKB dan juga kekurangan, kalau kita bicara kita penuhi RKB-nya, tapi itu tidak selesai. Kenapa? Harus lagi tambah tenaga pendidiknya. Dan tahun ini kendala di Tanjung Pinang ini, khususnya mungkin di Indonesia ya saya pikir, itu yang tahun ini aja mau pensiun Ibu 58 orang. Dimana kita mau cari dana untuk merekrut kembali guru-guru yang pensiun itu. Nah itu juga PR besar kita bersama. Jadi persoalan-persoalan yang tadi kata Ibu bilang kemerdekaan dalam fasilitas itu sebenarnya bisa kita siasati, itu tadi salah satunya. Tapi terbatas. Pemerintah kita itu hanya kamu butuh apa? Oh saya butuhnya rehab ini, gedung saya ini udah mau roboh. Ayo buat permohonan itu, benerin Dapodikmu,
baru kita lihat oh benar kerusakannya sekian persen yang bisa dibantu kan rusak berat atau rusak sedang ya. Kalau rusak ringan itu tidak bisa dibantu gitu. Tapi kalau kepala sekolahnya juga kreatif. Nah kadang-kadang kan mohon maaf kita juga kelemahannya di situ. Mereka tidak membaca situasi, kebutuhan mereka tidak mereka petakan kesempatan yang sudah ada ya. Mereka mungkin tidak kurang memetakan ya kebutuhannya apa gitu kan. Nah itu juga kelemahan kita. Kelemahannya. Berarti anggarannya sudah dipersiapkan, tapi kita tidak mengirimkan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka ingin. Tapi insya Allah Ibu tahun kita gencar ya menjelaskan itu ya bahwa di Dapodik itu ada loh dana untuk sarana prasarana, ayo dikejar. 2 tahun belakangan ini sudah mulai sosialisasi. Udah mulai kepala-kepala sekolah ngerti kebutuhan mereka. Alhamdulillah banyak juga pembangunan yang sudah terrealisasi. Bu Wiwin, rasanya riskan nih kalau nggak ditanya. Kalau soal SMP itu kalau seperti ada fasilitas kipas angin, siapa yang menyiapkan tuh? Itu biasanya sekolah Ibu. Sekolah dari anggaran mana diambil? Itu biasanya mereka kipas angin bisa. Kalau dulu itu Bu kita bisa minta bantuan dari orang tua ya. Oh boleh ya. Artinya komitmen bergotong royonglah untuk membangun negeri ini bersama-sama. Sehingga orang tua ikut terlibat dengan senang hati, dengan kerelaan dengan kerelaan untuk bisa memenuhi fasilitas-fasilitas yang memang mereka mampu memberikan itu. Benar. Ya artinya tidak ada paksaan, tetapi ini memang dari komite mungkin menyampaikan. Nah tinggal membantu boleh berarti ya Bu untuk mengimbau mereka ya. Karena di sekolah itu Bu, dia ada grup Bu, ada paguyuban namanya. Paguyuban kelas, paguyuban sekolah. Jadi dulu itu kan kita fasilitas itu kita kan dulu istilahnya komite ya. Komite sekarang nggak ada lagi komite. Komite itu tetap ada. Tapi di bawah komite itu ada lagi grup-grup di mana bahasanya adalah paguyuban. Di bawah komite? Iya. Jadi mereka ini nanti yang orang tua berkumpul berhimpun, misalnya anaknya di kelas 71 misalnya SMP ya. Di kelas 71. Di orang tua-tua ini berkumpul bermusyawarah mereka. Ayo menyamankan tadi. Menyamankan fasilitas di dalam itu. Apa saja bentuk penyamanannya itu? Ya itu tergantung. Dipasangin aja. Ya, tergantung Bu. Misalnya mereka mau ngapain ini di kelasnya. Kebutuhan anaknya apa gitu. Nah, itu secara keseluruhan bisa. Di ruangan kelas itu bisa mereka itu memberikan kontribusi, tapi sifatnya tidak ada paksaan. Artinya seorang ibu melihat sendiri kondisi dan mereka bermusyawarah menyampaikan kepada komite atau kepada guru untuk memenuhi fasilitas itu. Oke. Ibu Mulia Wiwin, terima kasih karena sudah bisa podcast lah ya, wawancara dengan Ibu Mulia Wiwin yang akrabnya dipanggil Bu Wiwin ya. Betul. Bu Wiwin hari ini bahagia sekali bisa bincang-bincang. Pemirsa nanti dilihat nih di YouTube Puan Anis. Iya, dimasukin di YouTube Ibu. Dengan senang hati rela ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bangga kepada Bu Wiwin menjadi PLT, mudah-mudahan ke depan bisa langsung jadi definitif ya. Jadi definitif mengangkat bagaimana pemikiran-pemikiran perempuan tentang dunia pendidikan, tentu bagaimana dunia pendidikan di Kota Tanjung Pinang ini lebih maju, lebih didukung oleh seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, ya kan? Karena pendidikan adalah hak semua masyarakat untuk mendapatkannya. Bu Wiwin ya, sekali lagi terima kasih pemirsa seluruhnya, senang hati hari ini bersama Ibu Wiwin. Mudah-mudahan Ibu Wiwin sehat Ibu ya. Amin. Kita juga nggak pakai ini karena ada jarak loh, berjarak karena tetap dengan prokes prokesnya, protokol kesehatan jauh ini kerumunan juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Wiwin. Sama-sama. Ya, silakan Bu, air 2 kata atau 3 kata untuk pemirsa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan kondisi real di lapangan mengenai kesiapan kita khususnya untuk membuka sekolah di tanggal 12 Juli 2021. Mungkin informasi yang saya sampaikan ada yang terkurang,
mungkin saya berharap mohon dimaklumi ke depannya. Saya berharap dukungan dari masyarakat khususnya orang tua untuk sama-sama kita bismillah kita buka sekolah ini di tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dapat terrealisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saatnya perempuan bicara. Bedelau. Oh gitu ya, Bia? Iya, terakhir kan perempuan yang bicara. Oh gitu. Masyarakat mendengarkan, lelaki mendengarkan. Oh iya benar ya. Ya demikian.